Kalau aku udah gede, aku mau jadi eksmut. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris. Sebagian dari kita mungkin pernah merasakan susahnya cari kerja. Di Indonesia sendiri, angka pengangguran mencapai 7,28 juta orang per tahun 2025. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja dengan banyaknya pelamar kerja yang berujung pada tingginya angka pengangguran. Bagi banyak orang, kerja itu bukan hanya soal mencari uang, kadang jadi satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Di negara kita sendiri, nyari kerja itu bukan cuma siap berkembang dan berkarya, tapi penampilan juga menentukan. Belum lagi kalau nggak punya orang dalam, kemungkinan keterima kerja akan jadi semakin kecil. Selain nyari kerja yang kian makin sulit, sistem dan budaya kerja di negara kita pun juga seringkali ngerugiin si pekerjanya. Mulai dari gaji yang pas-pasan, hak pekerja yang minim, sampai tekanan terus-menerus. Nah, di video kali ini akan saya bahas satu persatu. Mulai dari mengapa cari kerja itu ribet, sampai mengapa kadang kerja keras nggak sebanding dengan yang didapat. Di negara kita, banyak sekali lowongan kerja yang ngasih syarat aneh-aneh dan cenderung menilai soal fisik daripada kemampuan. Seperti halnya harus berpenampilan menarik, tinggi harus sekian, sampai ada yang dengan frontal ditulis good looking. Ini mau nyari model atau karyawan. Selain itu, ada juga syarat belum nikah dengan alasan biar fokus sama kerjaan. Padahal kalau dipikir-pikir, status nikah nggak ada hubungannya sama performa kerja. Lalu ada lagi syarat umur maksimal 25 tahun. Terus maksudnya yang umur 25 ke atas nggak bisa kerja gitu. Kan aneh ya? Banyak perusahaan bukannya fokus pada soal skill dan kemampuan, tapi malah cenderung fokus nyari soal penampilan. Syarat diskriminatif seperti ini malah dianggap sebagai hal yang normal dan wajar bagi perusahaan. Jika standar kerja harus melulu soal penampilan, terus yang jelek nggak bisa kerja gitu. Selain mandang soal penampilan, banyak perusahaan yang ngasih syarat membingungkan dan terasa nggak adil bagi fresh graduate. Perusahaan mencantumkan syarat pengalaman kerja minimal 1-2 tahun untuk posisi yang secara tanggung jawab sebenarnya masih tergolong entry level, seperti halnya posisi administrasi, yang dimana tugasnya sederhana, yaitu nginput data. Namun di posisi tersebut seringkali syaratnya harus berpengalaman. Peluang kerja yang nyantumin fresh graduate dipersilahkan melamar seringkali cuma jadi kalimat hiasan. Begitu interview, langsung deh muncul pertanyaan yang nggak masuk akal, yaitu soal pengalaman kerja. Bahkan jika kalian lulusan baru dari universitas ternama pun, bakalan tetap kalah sama orang yang punya pengalaman 1-2 tahun, meskipun skillnya jauh di bawah kalian. Akibatnya, banyak lulusan baru yang kesulitan mencari kerja karena mereka butuh pengalaman buat bisa kerja. Belum lagi soal orang dalam yang sangat punya pengaruh besar dalam menentukan keterima dan tidaknya seorang pelamar kerja. Di saat sudah bisa menembus syarat konyol tadi, ujung-ujungnya harus tersingkir juga dengan orang titipan. Ini yang menjadikan lulusan baru semakin frustasi dan terjebak dalam lingkaran konyol. Mau cari kerja tapi harus punya pengalaman, di sisi lain kalau nggak kerja, kapan punya pengalaman kerja? Mereka nggak punya kesempatan untuk berkembang di jalan yang mereka pilih. Akhirnya mereka harus terima pekerjaan seadanya yang kadang nggak sesuai dengan jurusan atau keahlian mereka. Ini bukan seleksi karyawan, tapi seleksi yang ngerendahin kualitas manusia seakan-akan nilainya cuma dari fisik. Dan lulusan baru seolah-olah nggak punya kemampuan apa-apa. Ini bukan cuma masalah moral, ini juga yang nunjukin betapa buruknya sistem rekrutmen di negara kita. Pelamar kerja pun terpaksa harus ngikutin kebijakan aneh ini. Padahal jelas, ini udah nggak adil bagi banyak orang. Karena orang yang punya skill tapi fisik nggak sesuai standar jadi gampang disingkirin. Dan generasi muda yang baru lulus jadi makin frustasi. Karena dunia kerja ternyata bukan soal kemampuan, tapi soal apakah kalian menarik untuk dilihat. Pekerjaan harusnya bisa diakses siapa saja yang punya kemampuan, bukan cuma mereka yang masuk standar aneh versi perusahaan. Jika selama yang dihargai cuma soal penampilan daripada kapasitas dan integritas, maka tak heran kalau dunia kerja di Indonesia makin lama makin aneh.
Selain sulitnya mencari kerja karena proses rekrutmen yang aneh, budaya kerja di negara kita pun seringkali ngorbanin banyak hal, termasuk waktu dan tenaga. Banyak pekerja yang ngabisin waktu mereka lebih lama dari jam kerja yang seharusnya. Tapi di sisi lain, upah yang diterima nggak sebanding dengan tenaga yang mereka keluarkan. Ada yang dituntut lembur tapi gaji tetap aja segitu. Bahkan ada juga lemburan yang mereka lakukan seringkali nggak dibayar. Ini jadi salah satu contoh nyata dari eksploitasi yang dibungkus dengan kata dedikasi buat perusahaan. Banyak perusahaan yang berharap karyawannya bisa lebih dari sekedar bekerja. Tapi di sisi lain, mereka nggak ngasih imbalan yang setimpal. Banyak yang harus lembur bahkan sampai malam. Kadang di akhir pekan, mereka tetap diwajibkan untuk tetap bekerja. Pekerja dituntut harus tetap sehat. Cuti karena sakit pun dipersulit. Intinya sakit gak boleh lebih dari 1 hari. Padahal selama ini dia udah ngorbanin banyak tenaga untuk perusahaan. Mereka yang udah ketuntut kebutuhan keluarga, mau gak mau harus ngikutin sistem kerja yang gak masuk akal ini agar mereka tetap bisa bekerja. Selain jam kerja yang panjang, seringkali pekerja juga dituntut untuk bisa banyak hal yang kadang di luar job desk mereka. Sebagai contoh seorang cleaning service, mereka sudah bersih-bersih. Di sisi lain, kadang disuruh antar barang. Kadang juga disuruh belanja kebutuhan kantor tanpa tambahan bayaran jelas. Perusahaan melakukan itu sebagai solusi efektif buat efisiensi biaya. Mereka mikir kalau dengan gabungin banyak tugas jadi 1 orang, mereka bisa ngurangi jumlah karyawan dan ngeringanin anggaran operasional. Meskipun pekerja udah ngerjain banyak tugas yang sebenarnya bukan bagian dari job desk mereka, hasilnya seringkali nggak dilihat atau diapresiasi. Kadang kalau ada kesalahan kecil, langsung deh dipecat tanpa ampun. Banyak pekerja di Indonesia yang dipaksa menerima sistem yang nggak adil. Mereka terpaksa melakukan itu karena nggak ada pilihan lain. Perusahaan-perusahaan yang kayak gini cenderung melihat karyawan cuma sebagai tenaga kerja murah yang bisa dipaksa buat ngelakuin banyak hal. Akibatnya, para pekerja nggak bisa berkembang yang di luar pekerjaan untuk menambah pemasukan mereka karena terhambat oleh faktor budaya kerja yang gak jelas itu tadi. Alih-alih berkembang, mereka malah jadi terjebak dalam pekerjaan yang nggak jelas tujuan dan arahnya. Ini juga ngasih dampak buruk buat karir mereka ke depannya. Mereka nggak bisa fokus mengembangkan satu skill utama yang berpotensi membawa mereka naik ke level yang lebih tinggi. Selama budaya kerja yang aneh ini terus dibiarkan dan regulasi hak karyawan cuman jadi formalitas tanpa pelindungan nyata, maka dunia kerja nggak akan pernah jadi hal yang manusiawi. Pekerja itu bukan mesin. Mereka itu manusia yang seharusnya dapat perlakuan yang adil dan layak. Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah negara tidak terlepas dari bagaimana negara menjaga dan memberi ruang warganya untuk berkembang lewat sistem kerja yang sehat.